Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Purwanti, peserta latihan dasar Puslat Bangka DO Delan Samarinda, Angkatan 15. Hari ini saya akan meresu materi yang berkaitan dengan pelayanan publik. Ada 3 hal pokok yang nantinya akan saya resu. Yang pertama adalah konsep dasar pelayanan publik, kemudian yang kedua adalah pola pikir ASN dalam pelayanan publik, dan yang terakhir adalah praktik etiket pelayanan publik. Nah, saya akan masuk kepada konsep yang pertama, yaitu konsep dasar pelayanan publik. Pelayanan publik diartikan sebagai suatu kegiatan atau rangkaian yang berkaitan dengan pemenuhan pelayanan berdasarkan perundang-undangan bagi seluruh warga dan juga penduduk yang sesuai atau yang termasuk di dalamnya adalah barang, jasa, administrasi pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, dalam pengertian tersebut disebutkan ada beberapa barang, jasa, dan juga pelayanan administrasi. Nah, sekarang saya akan bahas 4 kategori dari pelayanan barang. Yang pertama adalah barang semi private yang di dalamnya termasuk jalan tol dan juga TV kabel. Kemudian barang jenis private itu maksudnya adalah rumah dan juga mobil. Kemudian barang semi publik di dalamnya termasuk air bersih dan juga hasil hutan. Kemudian yang terakhir adalah barang publik yang di dalamnya termasuk air sungai dan juga udara. Jadi sebetulnya ada 4 kategori jenis barang dalam pelayanan publik ini. Namun secara garis besar hanya ada 2 kategori pemisahan antara perbedaan pelayanan barang atau atas barang, yaitu pelayanan publik dan juga pelayanan private. Di mana pelayanan publik itu berkaitan dengan pelayanan secara umum yang didapatkan oleh seluruh warga negara ataupun juga penduduk. Sementara pelayanan private itu berkaitan dengan perseorangan, kepemilikan individu ataupun salah satu kelompok saja. Nah, kemudian kita beranjak ke dalam prinsip pelayanan publik. Jadi kalau tadi kita bicara mengenai pelayanan publik secara konsep dasar, sekarang kita bicara mengenai komponen-komponen yang harus ada dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah sederhana. Artinya sederhana di sini tidak ribet, simple, dan tidak berbelit-belit. Kemudian jelas. Artinya ada persyaratan dan biaya yang tertera jika seandainya dalam pelayanan dibutuhkan biaya administrasi. Kemudian yang ketiga adalah pasti. Pasti di sini berkaitan dengan waktu. Artinya masyarakat yang ingin dilayani misalnya jelas mengetahui kapan dan saat bagaimana mereka dapat mengunjungi pelayan publik untuk dapat menyelesaikan segala urusannya. Kemudian yang keempat adalah akurat. Ini berkaitan dengan benar, tepat, legal, dan juga sah. Kemudian yang kelima adalah aman. Artinya ada kepastian hukum atau landasan hukum yang menaungi pelayanan publik ini. Kemudian yang keenam adalah tanggung jawab, di mana di dalam tanggung jawab ini berkaitan dengan siapa penyelenggaranya, kemudian bagaimana cara penanggulangan keluhan jika seandainya nanti ada masyarakat yang ingin melakukan atau memberikan kritik dan juga saran. Kemudian yang ketujuh adalah lengkap. Lengkap di sini maksudnya sarana prasarananya dalam pelayanan publik tentunya juga harus lengkap agar dapat menyamankan masyarakat dan juga pelaku atau penyelenggara pelayan publiknya. Kemudian yang kedelapan, mudah, artinya dapat dijangkau oleh masyarakat. Kemudian yang kesembilan adalah disiplin dan juga ramah. Jadi budaya ini berkaitan dengan budaya pelayanan ya, yaitu 3S, sapa, senyum, dan juga salam. Nah, kemudian yang terakhir nyaman, seperti yang saya sampaikan tadi, berkaitan dengan sarana dan juga prasarana. Artinya di sini nyaman, harus nyaman antara kedua belah pihak. Nyaman sebagai pelaku pelayan publik dan juga nyaman sebagai masyarakat yang menerima pelayanan publik.
Bicara mengenai prinsip pelayanan publik, tentu sebetulnya yang menjadi muaranya adalah pelayanan prima, di mana pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang diharapkan oleh pemerintah, terutama kepada ASN yang fungsi utamanya adalah untuk melayani publik. Nah, pelayanan prima juga memiliki beberapa prinsip, di mana diantaranya partisipatif, kemudian mudah dan murah, aksesibel, akuntabel, efisien, dan juga efektif, kemudian responsif, tidak diskriminatif, dan juga transparan. Kemudian yang terakhir yang paling mendasar adalah berkeadilan. Artinya berkeadilan ini memiliki korelasi yang jelas dengan transparan dan juga tidak diskriminatif. Nah, kemudian lanjut ya teman-teman, kita bicara mengenai pola pikir ASN dalam pelayanan publik. Sebetulnya secara teoritik, pola pikir itu diartikan sebagai sesuatu yang berada di bawah alam sadar seseorang. Namun, dalam konsep umumnya, pola pikir bisa diartikan sebagai bagaimana semestinya seorang ASN dapat bertindak dan juga mengkonsepkan serta memposisikan diri dalam memberikan respon, terutama dalam memberikan pelayanan publik. Nah, saya mengartikan pola pikir dalam pelayanan publik ASN seperti itu. Karena ada slogan, sebetulnya bukan slogan, tapi slogan meme, lebih tepatnya adalah meme yang berkaitan dengan pelayanan publik, di mana banyak sekali meme yang beredar terkait dengan pelayanan publik yang negatif yang ada di negara kita. Salah satunya adalah kalau bisa ribet, ngapain simple? Padahal semestinya kalau bisa simple, ngapain ribet? Tetapi pada praktiknya kita banyak sekali menemukan pelayanan-pelayanan memang tidak secara keseluruhan, tetapi masih ada pelayanan-pelayanan yang menggunakan cara atau prosedur administratif yang cukup panjang, di mana prosedur itu sebetulnya bisa saja dipangkas lebih cepat tanpa harus melakukan prosedur-prosedur tersebut. Nah, kalau teman-teman punya waktu, teman-teman bisa search di beberapa media sosial dan teman-teman akan menemukan banyak sekali meme dengan bentuk yang lucu tetapi berisikan kalimat-kalimat yang sebetulnya mengarah pada hal yang negatif. Nah, sekarang bagaimana caranya kita harus mengubah pola pikir dari yang kenapa bisa ribet, ngapain harus simple, menjadi kalau bisa simple, ngapain harus ribet. Nah, ada beberapa dalam hal ini berkaitan dengan etika dan juga etiket, dimana kalau teman-teman melihat video saya, kita pernah membahas mengenai etika dan etiket ini di dalam prinsip komitmen mutu. Nah, dalam hal ini saya akan mengulas sedikit berkaitan dengan watak atau kebiasaan yang terkait dengan etiket ini atau praktik yang bisa kita terapkan sebagai seorang ASN yang mendeskripsikan ataupun juga menggambarkan tentang praktik etiket dalam pelaksanaan pekerjaan kita. Nah, yang pertama adalah politeness. Ternyata di dalam melaksanakan pekerjaan, ketika Anda sudah melakukan kejujuran sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab Anda dan apa yang harus Anda lakukan, maka itu sudah termasuk ke dalam salah satu praktik etiket yang sudah Anda laksanakan, yaitu politeness, respectful, kemudian attentive, kooperatif, toleransi, informatif, dan juga self-control. Jadi beberapa poin tersebut masuk ke dalam praktik ataupun kebiasaan yang bisa kita terapkan di dalam ruang kerja kita. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, faedahnya apa? Terus benefitnya apa untuk kita? Nah, benefitnya ketika Anda sudah dapat atau sudah membiasakan pola pikir sebagai seorang ASN dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan poin-poin yang saya sebutkan tadi, maka ada 4 manfaat yang mungkin saja Anda dapatkan seperti komunikatif, kemudian atraktif, respectable, dan juga yang terakhir tentunya menghasilkan sebuah kepercayaan diri atau self-confidence yang tinggi bagi Anda sebagai pelayan atau sebagai seorang pelayan publik. Nah, teman-teman, saya cukupkan sampai di sini dulu video saya yang berkaitan dengan pelayanan publik. Sampai bertemu di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.